Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi naim alal araqi yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqana min rakhiqin makhtum khitahu mis falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnim aina yasrabu biha muqarrabun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak terasa ini kalau tidak salah tanggal 5 atau tanggal 4 ya. Ini sudah tanggal 6 ini bulan Sya'ban ya, tanggal 6. Dan Rasulullah SAW memberitahukan ada seorang pemuda datang ke rumahnya. Pada waktu itu Nabi bertanya, jadi yang penting dulu Nabi bertanya, entah apa selanjutnya yang dibicarakan. Saum tidak kamu? Langsung ya tembak begitu. Kata sahabat, tidak Rasul. Tahu tidak? Ini bulan Sya'ban nih. Sum yauman au yauma ini. Di bulan Sya'ban ini setidaknya saum sehari atau 2 hari. Ini saking mestinya Sya'ban itu persiapan pelatihan untuk Ramadan. Maka sahabat itu, pemuda itu saum. Hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang saum Nabi. Beliau mengatakan Rasulullah pada bulan Ramadan saum sepenuhnya lengkap 1 bulan, dan tidak ada saum sunat yang paling banyak dilakukan kecuali bulan Sya'ban sekarang ini. Nah, paling banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lain, Sya'ban itu paling banyak dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga, sungguh pun demikian Nabi tetap melarang kalau sudah dekat bulan Ramadan, hentikan saum kalian. Mesti ada batas antara bulan Sya'ban dan Ramadan, kecuali yang sudah biasa saum sunat Senin Kamis, atau biasa saum Daud selang sehari. Orang sudah pada tahu. Jadi jangan sampai nanti seperti tidak ada batas. Awam akan mengatakan Ramadan itu panjang, padahal orang ini sedang melaksanakan saum sunat. Hadis ini menyatakan bahwa kalau sudah dekat pada bulan Ramadan yang tidak biasa saum sunat, nah maka kalau sudah dekat hentikan saja. Jadi bulan ini silakan ada Senin Kamisnya, atau Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15-nya, atau coba sajalah Daud lah. Kalau sudah dicoba Daud, ya tentunya ini tidak akan kaget kalau datang bulan Ramadan. Tinggal pulkan saja, jangan diselang-seling gitu ya. Kenapa begitu ya? Mumpung ini, mumpung Pak, mumpung kita masih diberi jatah umur, kan kita tidak tahu. Nah, jadi jangan sampai kita tidak mengikuti perlombaan.
Perlombaan apa? Perlombaan dalam bentuk kebaikan. Nah, mari kita lihat perlombaan dalam Al-Quran sampai ada 8 surat. 8 surat yang mengharuskan kita ikut serta dalam perlombaan untuk mencapai kemenangan. Di dalam Al-Quran, Bapak kalau menemukan fauzan adiman, kemenangan yang besar, pasti dalam tafsirnya kemenangan besar itu nanti di akhirat dapat surga. Nah, oleh karena itu mari kita lihat supaya mempersiapkan Ramadan itu, karena bulan Ramadan itu bulan panen amal. Ya, yang sunat bayarannya jadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Itu hebat amat itu. Sampai ada orang yang menangguhkan sodako nanti saja pada bulan Ramadan. Nah, tidak juga. Selain Ramadan sodako, pada bulan Ramadan sodako, gitu aja. Ya. Pertama, alhamdulillah Pak Ustaz Kardi, ya minum saja dulu kalau tidak panas. Bisa diminum, maaf ya Pak. Pertama kali tegas-tegas perintah berlomba kebaikan itu Al-Baqarah 148 Pak. Niat kita mengkaji perlombaan itu supaya kita ikut jadi peserta. Sebab innallaha lagopurun syakur. Allah itu gopurun, pengampun, dan syakur, maha bersyukur. Artinya sekecil apapun pekerjaan disyukuri Allah, diberikan pahala. Nah, itu syakur. Sifat syakur Allah itu tidak menyepelekan amal orang. Walaupun mengucapkan assalamualaikum atau senyum atau apa saja yang baik orang lain senang, nah itu tidak pernah dilewatkan, pasti dapat pahala. Nah, apalagi ini berlomba. Ya, pertama surat Al-Baqarah 148. Bunyinya apalah, walikul wisatun wa waliha pastabikul khairat ayana takun ya'tikumul jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kita bertanya, kalau berlomba dalam kebaikan, kapan hadiahnya? Ayat selanjutnya menyatakan, nanti di mana saja di dunia ini selama masih hidup jadi pemain dunia. Nah, lalu dikumpulkan oleh Allah. Nah, setelah dikumpulkan lalu diberikan pahalanya. Seperti itu. Jadi jangan sampai apa sih pahalanya hasil berlomba. Sebagian nanti untuk di alam kubur, di alam akhirat, sebagian dinikmati di dunia. Ya, misalnya yang biasa bangun jam 3, yang jam 2 akan diberi di dunia kesehatannya. Nah, diberikan kesehatan, hati cerah karena ada cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Kemudian surat yang kedua yang ada perintah berpastabikul khairat itu surat Ali Imran Pak 133 yang mulainya dari wasari'u terus ila magfiratim mirabikum wa jannatin adwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ternyata orang-orang yang ikut berlomba itu tercatat oleh Allah orang bertakwa. Nah, jadilah kita orang yang berlomba, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bertakwa. Di surat itu diceritakan kebaikan, ya, apabila mau sedekah baik dalam keadaan kaya atau biasa, kemudian dia berikan sedekahnya. Nah, kemudian dia menahan marah, itu bagian dari takwa. Dia sedang berlomba menahan marah. Allah akan tahan marahnya nanti di akhirat.
Nah, kemudian yang ketiganya memaafkan. Nah, sampai-sampai pernah dulu saya ceritakan kisah Abu Bakar memerintahkan ada yang membantu di rumah memberikan minuman, karena banyaknya ya minuman yang harus siapkan, ada yang tumpah. Hampir marah Abu Bakar, diingatkan oleh seorang pembantu itu, ya. Katanya, bukankah Tuhan tahu wakadi minal guedo, orang yang takwa itu, yang berlomba dalam kebaikan itu menahan marah supaya punya energi untuk beramal solehnya. Ya, saya tidak marah, kata Abu Bakar. Tapi Tuhan belum cukup, jadi belum ke belakang, belum cukup. Wal apin aninas, Tuhan siap memaafkan saya. Ya, saya memaafkan kamu. Belum juga ke belakang. Nah, jadi kalau di zaman Nabi, kewajiban untuk membina itu bukan sekadar suami istri anak cucu. Yang melayani di rumah, yang membantu di rumah, ikut sertakan, karena tanggung jawab kita. Sampai tahu mana yang disebut takwa itu. Belum juga ke belakang tuh. Nah, tapi Tuhan belum sempurna menurut Allah, baru itu takwa kalau memberikan sodako. Nah, iya, lalu merogoh sakunya, diberikan sodako pada pembantunya. Marahnya ditahan, lalu dimaafkan, lalu ditambah dengan sodako. Jadi segelas cangkir yang tumpah itu bermakna bagi pelayan yang di rumah. Abu Bakar juga selamat dari marah, karena kalau marah ada biasanya mata yang paling jelek, wajah orang paling jelek itu sedang marah, dan yang paling cantik, paling ganteng laki itu kalau sedang senyum gitu, ya. Nah, setelah itu di surat Ali Imran 133 itu diceritakan termasuk yang sedang berlomba itu. Nah, bukan hanya meraih surga, segeralah kamu cari ampunan dan surga. Kalau tadi mencari surganya, Allah yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada yang berbuat baik, dapat surga tuh. Gimana upaya berlomba untuk dijauhkan dari neraka? Jadi jangan sampai terus saja berlomba kebaikan, dilupakan, dosa juga dilakukan. Wah, kalau seimbang nanti di benteng Al-A'raf, ke surga tidak, ke neraka tidak. Nah, maka di situ faida palu paisatan dakarullah. Oh, dolamu alam pesim, kalau dia berbuat jahat, berbuat tidak baik, atau dia dolim pada diri sendiri, membiarkan diri tidak ibadah, itu termasuk suatu perbuatan yang dicela oleh Allah. Dakarullah, segera dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru dzunubihim, Allah mengampuni. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tiada lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah. Nah, syarat walam yusiru ala ma lahum ya'lamun, dan tidak tetap dalam perbuatan salah itu, ditinggalkan karena dia tahu salah, dia hanya keliru saja, maka dia bertaubatan nasuha. Apa taubatannya? Menyesali, meninggalkan, berjanji tidak diulangi lagi. Ulaika jazahum inda rabbihim, ulaika jahum magfiratun, ya, mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu kandungan 133 surat Ali Imran. Pahalanya kalau tadi berbuat baik, memaafkan, dia nahan marahnya, rajin sodako, dan dia andai kata terlanjur berbuat dosa, bertobat, tidak terbiasa berbuat itu, ditinggalkan, maka Allah beri pahalanya ampunan dan surga-surga, bukan satu, ampunan dan surga-surga, jannatun tajri, surga-surga, ya, abadi di situ. Wa ni'ma ajrul amilin, itu sebaik-baik orang yang beramal. Surat ketiga
yang menceritakan harus berlomba adalah surat Al-Maidah ayat berapa? 48. Ceritakan juga di situ, hendaklah kalian berlomba, perintah tegas. Kemudian yang keempat surat Al-Mu'minun ayat 61, sama perintah supaya berlomba. Yang kelima surat Fatir 32 sampai 35. Yang keenam surat Al-Hadid ayat 21. Surat yang ketujuh surat As-Saffat 40 sampai 61. Dan terakhir surat yang ke-8 adalah surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 28. Isinya berlombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, Rasulullah berkisah tentang di antara yang berlomba dalam kebaikan. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini suaranya cukup bagus, bahkan pada suatu hari diminta agar Quran dibacakan. Pertama ditolak, wahai Rasulullah, tentu engkau lebih baik bacaan dari aku. Kata Nabi, sekali-kalilah aku ingin dengan bacaan Quran selain dari aku. Aku tahu kamu punya bacaan yang bagus. Dibacalah Quran. Tidak lama kata Nabi, hentikan. Kenapa? Dibacanya ayat yang mengatakan nanti para nabi itu menjadi saksi bagi umatnya, dan engkau Muhammad menjadi saksi bagi mereka sekalian. Sudahlah, hentikan. Kata Ibnu Mas'ud, aku lihat air mata Nabi meleleh di kedua pipinya. Jadi Nabi Muhammad itu punya keasikan jiwa besar. Apa yang dikupas itu terbayang, ya sampai menetes, artinya sampai ke hati, jauh di lubuk hati, tersentuh, terbayang nanti gimana umat-umat itu memerlukan nabinya, mintakan syafaatnya, ya bisa diakui umat Nabi yang beriman masuk surga, syarat tidak berbuat syirik. Nah, kali ini Ibnu Mas'ud nangis. Ketika nangis di masjid, ya orang-orang kaget, ada apa? Jangan-jangan ada yang melukai atau yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata bukan. Kata Nabi, wahai sahabatku, apa yang terjadi? Nah, kata Ibnu Mas'ud, cukup menyesakkan dada kami Rasul ayat ini. Coba diterka, ayat apa nih? Bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kira-kira surat apa? Hah? Benar. Bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza, terus lapi supi Ibrahim. Surat apa? Nah, apa? Alhamdulillah. Apa artinya? Bahkan, atau tetapi. Nah, tetapi apa? Tetapi tu'sirunal hayata dunia. Hakikatnya kamu itu terlalu mementingkan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu lebih baik bagi kamu, ya. Khairul laka minal ula, lebih baik dari kehidupan dunia. Nangis Ibnu Mas'ud, ya. Tersentuh hati. Sesungguhnya Rasul, ini rasanya Allah tahu tentang diriku. Memang tahu tentang dirimu. Dan Allah sangat memahami aku memang dirasakan selalu mementingkan dunia dari akhirat. Aku akui
Seperti itu. Jadi peka, sensitif hati para sahabat. Dibacanya itu rasanya Rasul ayat ini untuk aku. Betapa sesak dadanya aku ini. Karena diketahui benar aku mementingkan dunia. Padahal akhirat lebih baik dari dunia ini. Dihibur oleh Rasulullah SAW. Wahai Ibnu Mas'ud, Allah memberitahukan, wa ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sekiranya ada dosa, terasa atau tidak, Allah beritahukan, menyuruh aku agar menyampaikan Allah itu pengampun penyayang, dan diberitahukan jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa. Allah itu pengampun dan penyayang. Az-Zumar ayat 53. Tenang para sahabat, dikawal oleh Nabi karena diturunkan wahyu, tapi sungguh pun demikian Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya mengimbangi antara kehidupan dunia berlomba dan kehidupan akhirat. Orang ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tambahnya wa qina adzabannar, jauhkan dari adab neraka. Saya tidak bosan mengatakan kata dunia di Quran 115 kata. Akhirat di Quran 115 ayat. Kalau mencoba berhitung Ramadan sambil tadarus bawa stabilo. Dunia satu, nah warnanya diberikan itu merah misalnya. Akhirat beri stabilo hijau. Hitung semua. Dunia 115, akhirat 115. Tapi kata Allah sungguh pun seimbang, tawazun, walal akhiratu khairul laka mina ula. Akhirat tetap lebih baik. Makanya kembali Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Semua yang Allah berikan kepada kita fokus untuk akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya menyatakan akhirat harus lebih diutamakan. Maka turunlah 8 surat yang memerintahkan berlomba dalam kebaikan, jangan terlambat, jangan berpangku tangan meraih surga yang penuh kenikmatan. Al-Baqarah berapa? 148. Ali Imran 133. Al-Maidah 48. Al-Mu'minun 61. Fatir 32 sampai 35. Kemudian yang terakhir yaitu surat Al-Hadid ayat 21. Dipertegas lagi dalam surat As-Saffat ayat 60 ayat 40 sampai 61, dan puncaknya di surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 28. Begini kisah yang berkenaan dengan salah satu perlombaan yang diceritakan Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada 2 orang bersahabat, yang satu rajin ibadah, yang satu melulu dunia. Ahli dagang, ahli bisnis berkongsi, sepakat. Kalau sekarang mungkin buat CP, buat PT atau UD, usaha dagang apa sajalah, pokoknya bersepakat berbisnis. Sampai pada satu saat bisnisnya itu sangat sukses, terhimpun uang
8.000 dinar. Mari kita lihat berapa kalau diuangkan sekarang. 8.000, 1 dinar 4,25, dikalikan saja, dikalikan harga emas. Setelah saya hitung kemarin, jumlahnya 102 miliar. Tidak sedikit, 102 miliar kalau dirupiahkan. Maka saat itu yang melulu untuk mensukseskan bisnisnya, rasanya tidak senang, ini barang terus. Ya walau alam, takut dikalahkan atau takut tidak seimbang kerjanya, tapi harus membagi dua, ya walau alam tidak diceritakan. Akhirnya dipanggil temannya, wahai sahabatku, gini aja sekarang, ya kita bagi untung. Kalau bagi untung jadi berapa sumanya Pak? Sekali masing-masing dapat berapa? Tadi kan 8.000. Jadi orang yang rajin ibadah 8.000 dibagi 2, 4.000. Orang yang ingin gas tentang dunia 4.000, adil kan? Udah. Setelah itu lama tidak bertemu. Ketika bertemu, bangga seorang yang berbisnis sukses, yang selalu memikirkan dunia, tidak pernah berpikir dunia itu ada akhirnya. Manusia zaman Nabi Nuh itu, Nabi Nuhnya 950 tahun. Nabi Muhammad itu mengatakan umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Lebihnya anugerah Allah, disyukuri, isi dengan berlomba. Lebih dari 70 isi dengan berlomba. Nah, setelah itu dengan bangganya dia undang. Maka sahabat yang rajin ibadah itu datang. Ketika datang, dibawa ke rumah yang megah. Rumah siapa ini? Aku beli beberapa waktu yang lalu 1.000 dinar. Kira-kira 1.000 dinar itu berapa? 1.000 kali berapa? 4,25 kali harga emas. Setelah hitung 12 miliar lebih. Dari mana kau dapatkan? Aku beli dari seorang penguasa yang kaya raya, meninggal, akhirnya aku beli. Nah, bagaimana pendapatmu? Luas dan megah. Lalu uang kamu dipakai apa? Maaf, jangan tanya tentang uangku. Tapi aku bangga punya teman seperti kamu. Rumahnya luas dan megah. Ya, siapa yang tidak bangga Pak? Jangankan pemiliknya, kita juga yang melihatnya bangga kalau punya sahabat hebat. Tidak iri hati, orang ini tidak iri hati. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rumah rupanya panas juga Pak. Ya manusia itu. Nah, diambil 1.000 dinar, disimpan dekat sajadah. Sholat malam. Kira-kira sholat apa? Tahajud. Nah, lalu berdoa. Ya Allah, temanku beli rumah luas, bagus, megah. Aku tak mau ketinggalan. Aku beli yang abadi. Ini ada anggaran 1.000 dinar. Aku beli langsung darimu rumah di surga. Tak kepalang tanggung. Aku beri darimu 1.000 dinar di rumah di surga. Mudah-mudahan ada. Nah, akhirnya tenang. Pagi-pagi uang habis, dibagikan. Kata orang yang ahli ibadah, memang aku ingin yang abadi ku tempati,
Tetapi rasa-rasanya kalau aku beli menandingi di dunia, satu di antara dua, apakah ditinggalkan harta atau harga meninggalkannya kalau bangkrut? Hanya dua kan, satu di antara dua kan. Kalau panjang umur berarti lalu bangkrut, dia kembali miskin. Kalaulah misalnya pendek umur, meninggal, harta yang dibanggakan itu ditinggalkan. Aku tidak ingin. Hebat Pak, itu tauhid kuat. Akhirnya setelah lama tidak bertemu, nah kodrat manusia kan kalau sudah cukup biaya ada panggilan untuk nikah. Nah, dicarikan wanita yang paling cantik, ditemukan dan nikah. Lalu mas kawinnya 1.000 dinar. Tadi berapa 1.000 dinar itu? 12 miliar lebih. Hebat Pak, hebat. 12 miliar lebih. Kebanggaan bagi sang istri. Kalau mas kawin itu untuk orang tua, mertua, atau untuk istri? Untuk istri, jangan berikan orang tua ya. Nah, untuk istri ya. Di tengah-tengah kebahagiaan dunia, ingat kepada temannya, bagaimana sih temannya itu ya. Nah, jadi bersaing itu, bersaing. Maka diundang, ketemu. Nah, sekarang ketemu. Setelah ketemu gimana? Rumah, ngobrol-ngobrol, ini perkenalkan istriku. Tidak lama setelah saya nikah, inilah istriku. Dan aku beri mas kawinnya 1.000 dinar. Bagaimana pendapatmu? Baik sekali istrimu dan betapa cantiknya. Hartamu dipakai apa? Sekali lagi maaf, wahai sahabat, jangan tanya tentang hartaku. Aku cukup bangga. Kau dapat rumah megah, kau bagikan raja, dan kau dapat permaisuri, bagikan bidadari. Berpisah? Apa yang akhirnya terjadi? Panas pak hati. Tapi dalam pikirannya dia satu saat akan meninggalkan atau ditinggalkan, gitu kan? Satu saat ditinggalkan kalau dia mati, atau duluan si istrinya ditinggal. Nah, ambil 1.000, sholat tahajud, berdoa, ya Allah, sahabatku telah menikah dengan wanita yang baik dan cantik. Aku ingin juga kau tikahkan aku. Mudah-mudahan ada di surga bidadari untukku, maharnya, mas kawinnya 1.000 dinar. Izinkan. Pagi-pagi habis, keliling hampir sedesa dibagikan. Tenang dia, percaya kepada Allah. Jadi kalau kita memberi atas sedekah harus yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin, jangan-jangan diuji oleh Allah. Nah, dibiarin aja, tidak. Nah, akhirnya bisa menyalahkan Allah, dosa lagi. Kalau belum ada pemberian balasan dari Allah, itu belum. Kalau tidak sampai didapat di dunia, oh berarti untuk nanti di akhirat. Berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana indadoni abdibi. Aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau sangkaan hambaku husnudon, aku baik kepadanya. Kalau suudon, jelek sangka, maka aku pun jelek padanya. Nah, terutama akan menghadapi kematian harus berbaik sangka. Kalau menghadapi kematian, kata Nabi, mesti berbaik sangka supaya Allah baik kepada kita. Habis tuh, sudah habis berapa dinar Pak? Dari perlombaan ini sudah habis berapa dinar?
masing-masing 2.000. Tinggal tersisa 2.000 dinar lagi. Lama tidak bertemu. Manusia kan tidak cukup Pak, diberi sejengkal mau sedepak ya, diberi A mau B, inginnya terus meningkat, tidak pernah berhenti nafsu orang itu sebelum pemutus kelazatan dirasakannya. Pemutus kelazatan itu kematian. Semua yang lezat kalau sudah meninggal habis, tidak lezat lagi. Tidak indah lagi rumah, tidak indah lagi, tidak cantik lagi istrinya, tidak bangga lagi harta yang banyaknya gitu. Kalau bisa dipakai nebus ya. Nah, tapi tidak bisa kan. Tidak lama dia beli rumah, sudah ada, istri cantik sudah ada. Satu lagi, aku harus mempertahankan kekayaan. Dibelilah 2 kebun kurma yang sangat luas dan subur, 2.000 dinar. Setelah diundang, bagaimana pendapatmu? Wah, betapa luasnya, betapa suburnya ini, kau tambah kaya, anugerah dari Allah. Nah, selalu dibawa, diingatkan, tapi hatinya tertembus-tembus untuk mensyukuri nikmat dari Allah, tertembus-tembus. Nah inilah makanya ada hadis yang mengatakan ada hati bagaikan daun talas. Daun talas kalau ada air gimana? Ya tidak pernah berada di situ. Ada hati yang telungkup, ada hati yang telentang. Nah, orang itu bagaikan telungkup hatinya, tidak terbuka. Apapun diingatkan, wah terus kejar dunia. Diundang dan mengatakan itu indah, subur, oh tambah kaya. Nah, harus ingat kepada Allah. Nah, berpisah. Terbakar hatinya Pak, terbakar. Nah, datang ke rumah, malam pun tiba, tidak kepalang tanggung, menandingi saudaranya, dibawa 2.000 dinar, sholat tahajud, lalu berdoa. Setelah berdoa, ya Allah, betapa tambah kayanya sahabatku, kebunnya luas, 2 kebun kurma yang sangat subur, tapi aku tidak mau ketinggalan. Aku ingin beli darimu di surga. Ini ada tersisa bisnis-bisnis yang pokoknya. Jadi pokoknya tetap disimpan dan makan sehari-hari dari hasilnya. Aku ingin beli darimu kebun kurma di surga dengan nilai 2.000 dinar. Kira-kira 2.000 dinar berapa? Kalau 1.000 12 lebih, kalau 2.000 24, mau 25, karena 12 lebih 25. Lama membagikan uang itu, tidak cepat, lama, berapapun dia berikan. Setelah habis, alhamdulillah. Kata Nabi, apabila ajal sudah tiba, tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan. Mengutip ayat. Kalau yang terkenal kita dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampailah tibanya Allah perintahkan malaikat apa tuh? Yang sambar nyawa itu, ambilnya itu Ijroil. Kedua-duanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghadap kepada Allah, kemudian si ahli ibadah, ada malaikat yang mengajakku ke sebuah rumah. Mari sini. Nah, aku ikut. Setelah itu, nah ini rumah. Sampai setelah di halamannya, betapa luas dan indahnya rumah ini. Siapa sih pemiliknya?
Lama tidak dijawab. Tahu tidak pemiliknya kamu, kata malaikat. Masa bisa begini? Amal apa yang bisa menembus rumah sebegini luas dan megah? Tidak dijawab. Lihat ke depan. Ada bidadari ini yang bundar-bundar matanya, belum pernah tersentuh jin dan manusia. Siapakah itu? Bidadari. Siapa pasangannya? Kau. Apa bisa dan amal apa yang bisa membuat ini? Nah, tidak dijawab. Dan jawabnya nanti Allah. Nah, kemudian setelah itu, mari sini. Diperlihatkan kebun yang sangat luas. Sejauh mana nih? Dan dikatakan sejauh mata memandang. Kalau dalam bahasa Pak Haji Saifuddin, satungtung dele. Benar kan? Sejauh mata memandang satungtung dele ya Pak. Nah, sejauh mata memandang, tidak habis-habisnya, itu milikmu. Kurmanya sangat subur, Masya Allah. Apa bisa aku mendapatkan? Lalu kenapa begini? Rasanya tak mungkin aku bisa mendapat. Ini milikmu. Allahu Akbar. Mari sini. Lalu dibawa ke kamarnya, ke rumahnya. Di situ Pak, kalau Bapak nanti masuk di surga, Allah berikan jendela. Di antara jendela ada yang langsung bisa melihat neraka. Ini bukan dongeng saya hanya menyampaikan ya Pak ya. Sekali surah apa nih? Surah apa tadi? Sofat 40 sampai 61 di tafsir Ibnu Katsir. Belum dioles tentang yang terakhir Mutafifin 18 sampai 28. Sofat dulu. Nah, setelah itu akhirnya mari sini. Jendela apa ini? Jendela kau bisa melihat keadaan siapa saja yang kena di dalam neraka. Masya Allah, geleng kepala. Itu teman saya kenal benar itu teman saya yang waktu dulu beli dengan 1.000 dinar, menikah dengan 1.000 dinar, rumah yang bagus, dan juga kebun yang tadi dibeli 2.000. Aku kenal benar. Kamu kenapa menjadi ahli neraka? Sesungguhnya kalaulah aku ikut padamu, ya, sampai disebutkan di ayat itu, tallahi qala tallahi in kita laturdin walau la rahmatur rabbi lakuntu minal muhdorin. Nah, di situan, kalau aku mengikuti kamu, aku pasti diseret ke neraka. Nah, apa nahnu bimayitin ila mautatanal ula wa manahnu bimuadzabin. Kata dia, sesungguhnya mati hanya satu kali. Mati yang pertama, dan setelah di surga tidak ada lagi. Di surga itu ada temannya. Nah, setelah diperlihatkan oleh malaikat tentang di situ, nah, kemudian datang kepada temannya, dan temannya mari sini. Nah, setelah diberitahu pada teman, kamu mau tidak aku tunjukkan nanti, ya. Kalau lihat dari jendela itu ada orang yang selalu berpikir dunia. Dalil dari Nabi, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Yang melulu dunia, akhirat tidak kebagian. Ya, gimana? Nah, kemudian di situ disebutkan ditinjau. Patola'a paro'ahu pi sawa'il jahim. Dia sedang di tengah-tengah neraka. Lalu diceritakan, beruntung kita jadi ahli surga. Diingatkan dengan rahmat Allah, maka selamatlah kita. Kalaulah kita mengikuti dia, hawa nafsu dunia tiada akan hentinya, tentu kita akan celaka.
Dan ayat 60-nya berbunyi, inna hada lahuwal fawzul adim, sesungguhnya ini adalah kemenangan yang besar. Dikurung tafsir Ibnu Katsir, Nabi mengatakan fawzul adim al jannatun naim, setiap ada fawzul adim, kemenangan besar, adalah surga yang penuh kenikmatan. 61 ini penekanan, harus diingat, terbawa sampai rumah. Saya ingin bawa sampai rumah, Bapak bawa sampai rumah. Limis lihada malil ngamilun, untuk semisal ini surga dengan fasilitasnya dan termasuk kemenangan besar, itulah kalian harus berlomba. Komando Allah. Surat apa tadi? Sofat ayat 61. Jadi perintah berlombanya ada di Sofat 61, di akhir cerita ini. Jadi Allah menabur ini, dikomentar oleh Rasulullah, diterima oleh para sahabat, maka gembira. Disitulah para sahabat berlomba. Contoh perlombaannya, sahabat nanya, 10 menit lagi Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'afdolul amal, amal apa yang paling utama? Qala Rasulullah SAW, as-salatu fi waktiha. Hadis lain, as-salatu fi awali waktiha, salatlah di awal waktunya. Kalau sudah terlewat, kita bagaikan punya utang tuh Pak, tidak tenang. Walaupun kita menenangkan diri, tidak tenang, utang pada Allah. Makanya sebelum waktu subuh, ya, hendaklah kita berlomba. Setelah selesai jadwal Nabi sepertiga malam, kajian yang lalu sepertiga malam itu mulai jam berapa? Malam berapa jam Pak? Malam berapa jam? 12. Sepertiga malam berapa? 4 jam. 4 pertama dari 6 sampai 10. 4 kedua 10 sampai jam 2. Kemudian yang ketiganya 2 sampai subuh. Nah, mulai jam 2 Nabi biasa, bahkan bisa juga jam 1 untuk bangun. Malaikat Allah Ta'ala turun ke langit dunia melayani tamu-tamunya. Siapa ingin ampunan diberi, siapa ingin dunia dikabul, siapa ingin akhirat dikabul. Umar berkata, Rasul untuk kami, sahabat, bukan, umatku sampai akhir zaman. Allah itu kalau manusia kan ada juga open house, setahun sekali lebaran. Tapi kalau Allah open sky, tiap malam, asal mau. Hei sahabat, surga itu bagi yang mau, surga bagi yang mau, surga bagi yang mau. Mana ada Rasul yang tidak ingin? Yang jelas Nabi mengatakan surga bagi yang mau. Kami semua mau, dusta kamu. Kalau betul mau, jalannya berlomba untuk mencapai kebaikan, berlomba. Sampai Nabi begitu. Bangunlah jam 1 atau jam 2. Ngantuk tidak? Tidak. Demi Allah Pak, tidak ada. Karena kebiasaan. Bangun, misalnya jam 2, mandi. Setelah mandi terus apa? Terus apa? Nah, coba setelah mandi terus apa? Ayo, wudu. Setelah wudu terus apa? Bukan sholat. Setelah wudu, sholat syukurul wudu. Jangan dilupakan. Bilal didengar terompahnya di surga karena syukurul wudu. Minimal syukurul wudu sehari semalam berapa? Minimal sehari semalam berapa kali? 5. Kalau dengan sunat, kalau setelah sholat misalnya batal, saat sholat batal, sholat baca 10. Kalau sering wudu, walaupun belum mau sholat, syukurul wudu sholat. Misalnya sholat duha, setelah selesai menjelang duhur, wudu, sholat syukurul wudu. Aku laksanakan syukur wudu seberapa aku dapat. Setelah itu, salat apalah yang dapat kita pelihara? Salat apa?
tahajud sudah. Terus apa lagi? Masuk masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid. Terus qoblah subuh, disaksikan oleh malaikat sholat subuhnya, qoblahnya lebih nilai dari bumi dan seisinya. Selesai itu sholat duha. Sebelum duha ada sholat suruk. Begitu keluar satu tombak matahari, sholat suruk. 10 menit kemudian sholat duha. Setelah itu istirahat, kerja untuk dunia. Datang lagi duhur, paketnya sama. Wudu, syukrul wudu jangan di masjid, nanti jadi masalah. Masalahnya bapak bertanya, syukrul wudu atau tahiyatul masjid dulu kan? Nah, mestinya di rumah syukrul wudu itu. Nah, datang ke sini tahiyatul masjid. Kemudian duhur, boleh qobla 2, ba'da 2. Hadis dari Ibnu Umar. Kalau hadis dari Ummu Habibah istri Nabi, aku tahu 12 rakaat. Sebelum duhur 2, salam 2. Siapa yang sholat 12 rakaat yang rawatibnya, Allah bangunkan rumah di surga. Banyak jalan ke surga, berlomba untuk dapat. Mumpung ada umur. Kita tidak tahu, meninggal kepada Allah bukan tua, bukan muda, tapi yang hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, oleh karena itu surat Shofat dari 40 sampai 61 ditegaskan oleh Allah, limisli hada, untuk seperti ini, yaitu kemenangan besar dengan surga segala fasilitasnya. Payak malil amilun, hendalah yang beramal terus berlomba. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini, berlomba menjelang Ramadan ya. Nah, maksimalkan. Apa kita yakin setelah Ramadan ini tahun depannya lagi yang masih ada? Nah, pokoknya doa mah boleh, ya Allah panjangkan umur kami dalam kebaikan. Sebaik-baik orang panjang umur kebaikan, sejelek-jelek orang panjang umur dalam kedurhakaan. Naudzubillah min dzalik ya. Ini bulan Sa'ban, mari berlomba persiapkan Ramadan. Para sahabat di mana-mana suka cerita tentang Ramadan, karena rindu akan Ramadan, saumlah. Boleh Senin Kamis, boleh 13, 14, 15, atau dicoba saja saum Daud, kuatlah. Sebab innamal amalu binniat. Orang kalau niat ingin Daud, kita insya Allah disampaikan. Bisa Pak, hanya niatnya kurang. Nah, tadi nanti aja Ramadan. Nah, jadi belum berlomba benar. Nah, kalau mau, saya tidak memaksa. Nabi tidak memaksa. Surga itu bagi yang mau, gitu saja kata Nabi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita di Ramadan menjelang Ramadan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Mak. Ada pertanyaan, Mak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah dengan jawaban yang lebar, penjelasan, motivasi kita dalam rangka kita bersama dan Ramadan. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan, Mak, kalau ada pertanyaan. Ibu? Tidak ya Pak, enggak. Tidak ada ya, sudah jelas lah insya Allah. Tinggal berpastabikul khairatnya ya. Dengan harta, dengan diri, dengan tenaga, dengan apa. Marilah kita berdoa pada pimpinan acara. Terima kasih waktu yang disediakan dan semua kompak untuk mempersiapkan Ramadan. Ya Allah, kami pada subuh hari ini bersimpuh di hadapan-Mu besar harapan. Ampuni dosa-dosa kami. Kami banyak keinginan, kabulkan doa-doa kami. Alhamdulillah Kau anugerahi kami keluarga. Berilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang sudah berhaji semoga bisa mabrur dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah niat berhaji semoga dimudahkan. Apapun yang dihadapi, tata cara semoga dimudahkan. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Tambah ilmunya untuk keselamatan dunia akhirat. Dan rizkinya luas, baik halal, sehat, lahir, batin, akal, pikiran, kuat, panjang umur dalam kebaikan. Dan hajinya mabrur, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah.
dan berilah pada kami ilmu yang bermanfaat ini, dimudahkan mempelajari Al-Quranul Karim, Al-Hadis Syarif. Jadikan keduanya sebagai penghuni dalam hati kami yang cahayanya menerangi jalan hidup kami, sehingga kami mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.